Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Belajar Math Plus. Hari ini kita masih melanjutkan topik yang kemarin ya, yaitu mengenai sifat kualitatif larutan. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghitung besar tekanan osmotik. Oke, langsung aja kita simak materinya. Apabila dua jenis larutan yang berbeda konsentrasinya dipisahkan oleh suatu selaput semi-permeabel, maka akan terdapat aliran pelarut yang mengalir dari larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat. Hal ini ditandai dengan naiknya permukaan larutan yang lebih pekat. Perpindahan molekul-molekul pelarut ini disebut dengan osmotik. Nah, ini saya ilustrasikan seperti ini ya. Jadi ini adalah larutan yang pekat, sedangkan yang ini adalah larutan encer. Awalnya mereka berada pada ketinggian yang sama antara kedua larutan, dipisahkan oleh selaput semi-permeabel. Seiring berjalannya waktu, terjadi aliran dari larutan encer menuju ke larutan yang pekat. Nah, ini ditandai dengan naiknya air pada larutan yang pekat. Jadi dari tingginya sekian menjadi sekian ya. Nah, ini juga mengalami penurunan. Jadi di sini terjadi aliran dari larutan yang encer menuju larutan yang pekat. Nah, perpindahan molekul-molekul pelarut ini dalam kimia disebut dengan osmotik. Nah, untuk menahan laju aliran dari larutan yang encer ke larutan yang pekat, maka harus diberi tekanan pada permukaan ini ya, sehingga tidak terjadi aliran molekul. Nah, osmosis dapat dicegah dengan memberikan suatu tekanan pada permukaan larutan. Tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pelarut dari larutan encer ke larutan pekat disebut tekanan osmotik. Nah, jadi supaya tidak terjadi aliran, maka ini harus ditahan ya, harus diberi tekanan supaya tidak terjadi aliran. Besarnya tekanan osmosis larutan-larutan dapat dihitung dengan rumus P sama dengan MRT, dengan M adalah kemolaran, R adalah tetapan gas yang nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin, dan T adalah suhu absolut larutan. Jadi suhu harus dalam satuan Kelvin ya. Oke, langsung saja kita terapkan rumus ini untuk pembahasan beberapa soal berikut. Berapakah tekanan osmotik larutan sukrosa 0,04 molar pada suhu 27? Oke, dari soal diketahui konsentrasi kemolarannya adalah 0,04 molar. Kemudian diketahui suhunya adalah 27 derajat Celcius. Ini harus dirubah ke Kelvin dengan cara menambahkan 273 sehingga ketemu 300 Kelvin. Maka P atau tekanan osmotik dihitung dengan rumus MRT ya. M-nya adalah 0,04 molar. R-nya adalah tetapan gas yaitu 0,082, T-nya adalah 300 Kelvin. Ya sudah, Anda tinggal mengalihkan aja, berarti ketemu 0,904 atm ya. Oke, masuk soal yang kedua. Bila tekanan osmotik darah manusia pada suhu 37 derajat Celcius adalah 7,7 atm, berapa gram glukosa C6H12O6 yang diperlukan untuk membuat 500 ml larutan cairan infus yang isotonik dengan darah. Oke, kita data dulu ya. Jadi tekanan osmotiknya diketahui adalah 7,7 atm. Kemudian suhunya adalah 37 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin dengan menambahkan 273 menjadi 310 derajat Kelvin. Selanjutnya volumenya adalah 500 ml. Ini harus dirubah ke liter, yaitu menjadi bagi 1000 ya, menjadi setengah liter. Kemudian kita hitung MR dari C6H12 ini ya, MR C6H12O6. Berarti C-nya kan 12 ya, kalikan 6 berarti 72. H-nya ini 1, kalikan 12 berarti 12. O-nya ini 16, kalikan 6 berarti 96. Oke, hasilnya adalah 180. Nah, di sini Anda yang ditanya adalah berapa massa glukosa. Oke, langsung aja kita awali dari rumus P sama dengan MRT
Molar dapat diganti dengan rumus yaitu mol per volume ya, kali R kali T. Ya sudah, kita masukin di sini tekanannya adalah 7,7 atm, molnya biarkan aja, jadi massa nanti terletak di bagian mol ya. Jadi biarkan aja, kita cari molnya. Di sini volumenya tadi adalah 1/2 liter kalikan R 0,082 kalikan T, yaitu suhunya adalah 310 Kelvin. 0,5 kali 7,7 adalah 3,85 sama dengan mol kali, ini kalau dikalikan adalah hasilnya 24,6 ya. Maka untuk mencari mol, ya sudah, ini dipindah menjadi pembagi, berarti 3,85 dibagi 24,6. Nah, ini kurang lebih hasilnya adalah 0,15 ya. Nah, selanjutnya mol kita ganti dengan rumus massa dibagi mR sama dengan 0,15. mR dari glukosa sudah dihitung, hasilnya adalah 180 sama dengan 0,15. Ya sudah, kita kalikan silang, berarti massa ketemu 0,15 kali 180, hasilnya kurang lebih adalah 27 gram. Oke, soal yang nomor 3. Larutan 0,5 gram suatu zat dalam 500 ml larutan mempunyai tekanan osmotik sebesar 38 cm3 pada suhu 27 derajat Celcius. Tentukanlah mR zat tersebut. Oke, di sini dikasih tahu masanya adalah 0,5 gram ya. Kemudian volumenya 500 ml, berarti itu sama dengan 0,5 liter. Kemudian suhunya adalah 27 derajat Celcius ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Kemudian dikasih tahu tekanannya adalah 38 cm3 ya. Nah, di sini tekanan ini harus diubah ke atm ya. Jadi caranya adalah Anda tinggal bagi dengan 76, jadi 38 dibagi dengan 76 berarti ketemu 0,5 atm. Maka kita awali dari rumus P sama dengan mRT. Selanjutnya kita masukin untuk tekanannya adalah 0,5. Molar kita tahu rumusnya adalah mol per volume ya. Mol per volume, volumenya sudah dikasih tahu yaitu 0,5 liter kali 0,082 kali suhu, yaitu suhunya adalah 300 ya. Ini kita kalikan ya menjadi 0,25. Nah, ini kalau kita kalikan adalah 24,6. Berarti mol sama dengan, ini kita pindah menjadi pembagi, berarti 0,25 dibagi dengan 24,6. Lah, hasilnya adalah 0, kurang lebih 0,01 ya. Nah, selanjutnya rumus mol ini kita rubah menjadi rumus massa dibagi dengan mR ya. Nah, massanya sudah dikasih tahu adalah 0,5 per mR sama dengan 0,01. Berarti mencari mR kita tinggal tukar posisi aja, berarti 0,5 dibagi dengan 0,01. Jadi mR berarti ketemu kurang lebih adalah 50. Oke, saya kira cukup untuk video hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.